Hana is here to code. What's your skill? Explore. Hello world, this is Hana dan di sini kita akan belajar coding mobile dari nol sampai jadi aplikasi keren. Jika kalian baru di sini, jangan khawatir. Kita akan belajar secara bertahap, step by step. Nah, di setiap videonya aku akan membahas bagian penting dari proses pembuatan aplikasi mobile. Jadi, pastikan kalian mengikuti setiap episodenya agar tidak ketinggalan. Oke, nah baiklah. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan beberapa hal yang untuk memperbagus aplikasi mobile kita. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan itu akan menerapkan view binding pada halaman utama di aplikasi kita ini. Kemudian kita akan melakukan penerapan pemanggilan data dengan retrofit. Kemudian kita akan menerapkan MVPP dan Recycle View itu untuk pemanggilan API yang tadi kita sudah ambil dari news.api.org. Nah, kita akan melakukan satu-satu. Yang pertama kita akan menerapkan view banding. Jadi view banding ini apa? View banding ini sebenarnya pemanggilan view yang sama seperti kita manggil kayak ini file view ini inflator. Nah, tapi kalau kita menggunakan file view, biasanya kita akan memanggil lagi misalnya di view-nya itu kita akan panggil dengan menggunakan view find view by ID. Terus kemudian kita harus mengingat ID-nya. Kemudian ini agak sedikit ribet ya. Jadi kita akan menggunakan cara yang lebih simpel, yaitu view banding namanya. Nah, view banding ini memiliki beberapa keuntungan daripada menggunakan file view. Nah, jadi kalau file view ini bisa saja kita tuh terambil nilai 0. Jadi kayak ada null pointer yang biasanya terjadi pada error-error aplikasi. Nah, kalau kita menggunakan binding itu tidak ada error seperti itu ya. Kemudian dia juga lebih aman untuk pemanggilan UI-nya. Kemudian dia lebih cepat. Jadi kalau misalnya kita mau panggil, kita nggak perlu inisialisasi dulu. Misalnya kayak yang tadi, ini view packer sama dan indikatornya harus kita inisialisasi dulu, baru kita panggil di bawah. Nah, kalau dengan binding ini kita cuma tinggal memanggil saja nih bindingnya, kemudian kita panggil nama ID dari view tersebut gitu. Caranya itu yang pertama kita akan menginisialisasi bindingnya itu dengan dua variabel seperti ini, binding untuk memanggil si view fragment mana yang akan kita panggil. Nah, kalau ini namanya fragment home binding. Jadi penulisannya itu sebenarnya sama kayak yang dari layoutnya. Misalnya kita akan menggunakan fragment home. Yang ini fragment underscore home. Kita ubah yang huruf besarnya di awal, kemudian kita tambahin binding. Ini biasanya akan muncul secara otomatis kalau misalnya kita ingin menginisialisasi ini. Misalnya dia akan muncul langsung fragment home bindingnya gitu. Nah, untuk menggunakan binding ini pada modul build Gradle-nya, kita juga jangan lupa untuk menambahkan bagian build filter-nya. Untuk view binding-nya itu di-enable-kan untuk menggunakannya. Di sini kita tambahin build filter, kemudian view binding-nya sama dengan true. Kemudian jangan lupa di-sign di sini. Nanti baru kita bisa menggunakan view banding. Nah, ini untuk inisialisasi awal. Kemudian untuk di bagian pemanggilan bindingnya ini, inflatornya, kita juga jangan lupa nambahin kayak binding underscore bindingnya ini kita tambahin home fragment binding baru di inflate. Nah, untuk pemanggilan view ID view-nya itu kita tinggal panggil binding kemudian diikuti dengan ID-nya seperti yang tadi. Nah, kemudian untuk bagian fragment kita akan mereturnkan si binding.root-nya biar dia mengambil semua binding yang ada pada fragment ini. Jadi mungkin seperti itu untuk penggunaan bindingnya.
Nah, binding ini misalnya kita menggunakan include ya, seperti yang ini kita akan include menu home grid. Ini ID juga, kemudian ini ID dari si include tadi. Nah, misalnya ini pada kan fragment home. Di fragment home sendiri itu nggak ada card view 1, card view 2. Nah, karena di fragment home ini kita menggunakan include. Ya kan? Nah, si include-nya ini include-nya kita berikan ID kayak gini penulisannya, baru dipanggil di home fragment tadi. Nah, ini kan include-nya dari home menu grid. Home menu grid ini baru kita ada card menu 1, card menu 2. Nah, di home fragment ini kita panggil dulu si include-nya, baru kita panggil si ID dari include-an layout-nya gitu. Selebihnya itu sama aja ya. Penggunaannya hanya menambahkan binding di depan ID-nya. Nggak perlu inisialisasi ID-ID-nya. Oke, itu untuk bagian yang menerapkan view binding. Di sini saya sudah menerapkan untuk di aplikasi main-nya home fragment, kemudian untuk auto slider adapter juga nih, yang sebelumnya kita menggunakan view seperti ini. Untuk sekarang itu tinggal kita panggil si bindingnya. Binding ini berasal dari mana, mau ambil yang mana layoutnya, kemudian returnnya kita kembalikan binding.root gitu. Dan untuk memanggilnya cukup panggil binding saja. Oke, selebihnya juga sama. Ini juga ini view holder, kita panggil binding mengikuti si layout mana yang mau kita panggil, kemudian returnnya kita kembalikan si binding.root-nya gitu. Oke, untuk yang bagian ini juga sudah kita ganti ya, menjadi menggunakan binding semua. Oke, kira-kira gitu ya untuk penggunaan view binding. Nah, untuk yang pemanggilan data API dengan data feed ini, kita akan saya di sini akan menjelaskan dulu mengenai MVVM yang bakal kita gunakan dalam pemanggilan API ini. Karena ini merupakan satu kesatuan ya, jadi kita akan menjelaskan langsung MVVM itu apa dan bagaimana cara menggunakannya untuk pemanggilan API. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai model view model atau disingkat dengan MVVM. Nah, jadi sebelumnya MVVM ini terdiri dari model, view, dan view model. Jadi untuk sebagai analoginya, biar kayak kita lebih mudah untuk memahaminya, bayangin aja kayak kita tuh lagi bikin rumah boneka. Jadi dalam pembuatan rumah boneka ini ada 3 bagian penting, di mana itu ada tukang, arsitek, sama pemilik rumah. Nah, jadi kita pakai perumpamaan ini nih untuk penjelasan MVVP selanjutnya. Jadi sebenarnya MVVP itu apa? MVVM itu apa? Nah, ini tuh kayak cara kerja tim di sebuah rumah boneka tadi. Nah, biar nanti setiap orang atau setiap bagiannya itu kayak arsitek, pemilik rumah itu tuh fokus pada tugasnya masing-masing. Jadi dia nggak bakal ngurus urusan yang bukan urusan dia gitu. Nah, yang pertama kita bahas itu model. Model di sini kita analogikan sebagai tukangnya. Nah, tukang ini punya semua bahan atau data mentah untuk membangun rumah. Jadi kalau misalnya dalam coding itu seperti tempat data mentah itu disimpan, kayak database-nya, API-nya. Jadi kayak tukang ini punya kayak kayu, paku, dan cat. Nah, kalau di coding itu kayak daftar harga, daftar menu, daftar user, atau untuk penyimpanan datanya lah gitu tibanya. Selanjutnya itu view. Nah, view ini kita analogikan sebagai pemilik rumah. Jadi pemilik rumah ini dia cuma peduli gimana hasil rumahnya itu kelihatan nyaman dan bagus. Jadi ini tuh kayak tampilan UI-nya aja. Nah, dia tuh nggak ngerti gimana cara bikinnya, dia cuma mau jadi
dia mau tahu jadinya aja gitu. Nah, kalau misalnya punya aplikasi itu tuh kayak, view tampilan-tampilannya, kayak tombolnya, gambarnya, tulisan. Nah, seperti yang kita sudah lakukan sebelum-sebelumnya, seperti itu dia. Kemudian view model. Nah, view model ini arsitek. Jadi arsitek ini tugasnya itu untuk menghubung antara tukang sama pemilik rumah. Jadi si arsitek ini dia paham bahasa tukang dan dia tuh paham juga bahasa pemilik rumah. Nah, jadi kalau misalnya arsitek tuh bilang ke tukang, "Bang, bikin dinding," katanya. Terus sama pemilik rumah itu eh, sama tukang itu dibikin nih dindingnya. Terus kalau misalnya udah jadi, dia bilang nih ke pemilik rumah, "Nih, pemilik rumah, dindingnya udah jadi." Nah, gitu. Pemilik rumah cuma lihat aja, "Oh, oke, dindingnya udah jadi," gitu. Nah, contohnya itu kalau misalnya kita klik tombol. Nah, si view model ini bakal kasih tahu ke model untuk ambil data, kemudian dia bakal kasih tahu ke view untuk update di tampilannya, update data di tampilan gitu. Jadi ini kayak penghubungnya gitu. Nah, gimana sih implementasi MVVM dalam Android Studio? Jadi file-file apa yang dibutuhkan dalam pembuatan MVVM ini? Yang pertama itu kita butuhkan API service. Nah, ini semacam tukang atau daftar alat tukang. Nah, jadi karena tukang itu cuma tahu cara kerjanya, dia tuh udah punya tuh daftar alat atau daftar bahan. Jadi daftar alat ini disediakan itu di API service-nya. Nah, ini cuma untuk biar tukang itu kerja sesuai perintahnya. Kemudian kita punya file namanya retrofit instance, di mana ini nih berperan sebagai telepon tukang. Jadi kalau misalnya arsitek ini menelepon tukang, dia harus melewati retrofit instance-nya. Dia tentu nggak ngomong langsung ke arsitek, nggak perlu datang langsung ke tukangnya, tapi dia melalui telepon. Nah, telepon ini dianalogikan sebagai retrofit instance-nya gitu. Kemudian ada repository. Nah, ini semacam jembatan ya dari tukang ke arsitek. Nah, itu kayak asisten pribadinya si arsitek deh. Kalau misalnya arsitek itu mau hasil tukang, dia tuh nggak datang ke tukang, tapi dia mintanya ke repositorinya. Misalnya dia mau lihat nih hasil pengerjaan tukang untuk bagian dapur. Gimana nih? Nah, itu tuh dia bakal ngambil dari repository. Nah, gimana nih hasilnya gitu. Itu tuh bakal simpan di repository karena tukang tuh misalnya udah selesai dia ngerjain kerjaannya, dia simpan di repository gitu. Kemudian view model. Nah, kayak yang tadi, arsitek ini sebenarnya bosnya. Dia tuh ngerti kebutuhan si pemilik rumah, dia juga ngerti tuh kayak mana ngomong sama tukang lewat repository, nelfon. Nah, jadi arsitek ini kerjanya di tengah-tengah. Dia ambil hasil tukang tadi, kemudian dikasih nih ke pemilik rumah. Kemudian ada namanya view model factory. Nah, di sini sebagai peran yang benar-benar asisten arsiteknya. Kalau misalnya arsitek baru misalnya, dia dipanggil kerja, dia tuh butuh informasi. Nah, ini nih kayak uh, asisten ini yang memastikan si arsitek itu dapat semua hal-hal yang dibutuhkannya gitu. Nah, dan yang terakhir ada view. View di sini itu ya pemilik rumahnya, dia cuma melihat nih, misalnya daftar artikel di dinding rumah. Jadi dia nggak tahu tuh gimana caranya arsitek sama tukang itu kerjanya nggak tahu. Dia cuma tahu, oh artikelnya harus sudah muncul nih di rumah saya gitu. Nah, jadi kalau kita beri kesimpulan, kita susun alur kerjanya ini seperti gini jadinya. Pemilik rumah ini atau view, dia tuh bakal minta daftar artikel ke arsitek atau ke view modelnya. Nah, sama artikel arsitek tadi, dia bakal minta bantuan asistennya di repository untuk mengambil data. Dan jadi di view model ini diambil datanya melalui repository. Nah, asisten ini nanti bakal pergi ke API service melalui retrofit instant. Jadi dia nggak langsung API service, tapi melalui retrofit instant untuk ngambil si artikel-artikelnya. Misalnya tuh
artikel yang udah dibuat sama tukang ini diambil oleh asistennya. Nah sinilah tukangnya kerja ini, dan kerja, kemudian hasilnya itu bakal disimpan dalam model biar, terstruktur, artikel-artikel tadi itu. Kemudian hasil kerjanya ini disimpan lagi oleh si view model. View model udah mendapatkan hasil dari tukang, dia simpan di view model. Nah, dari view model inilah nanti bakal dikasih hasilnya ke pemilik rumah. Jadi, nanti pemilik rumah ini udah mendapatkan daftar artikelnya yang udah tampil di dinding-dinding rumahnya, gitu. Nah, gitu deh. Nah, jadi rumah bonekanya melalui penggunaan MVVM. Nah, kenapa kita menggunakan MVVM ini? Ini biar alur kerja kita tuh terstruktur, jadi nggak bingung ya, nggak ditempatkan di satu tempat, tapi kayak udah ada nih tugas-tugasnya. Jadi dia nggak bercampur kemana-mana gitu. Nah, kalau implementasinya di Android Studio, kita bakal menyiapkan beberapa hal. Yang pertama itu kita pada modul app atau building build Gradle-nya ini pada bagian dependensi kita tambahkan retrofit karena kita akan menggunakan retrofit, kemudian life cycle, live data sama view model ini biar nanti penampilan datanya itu live ya secara langsung dan terurut. Kemudian jangan lupa di sync setelah menambahkan implementation tadi, kita bakal menyiapkan folder. Misalnya kita akan memberi satu package, memberi nama dengan nama Basic API, di mana Basic API ini ada lagi di bawahnya itu data, UI, dan utils. Nah, di data ini ada lagi folder itu model, network, sama repository. Sedangkan di UI ada adapter, view, sama view model. Di utils itu untuk penyimpanan view model factory file. Di model tadi ada dua. Di sini saya memberinya headlines karena kita akan mengambil data headlines dari News API. Kemudian, nah untuk News API-nya kita harus login dulu, register News API untuk mendapatkan API key-nya. Nih kayak gini, kita dapatkan API key-nya ini kalau kita login. Sini sebenarnya saya udah login, jadi kita tinggal login aja. Nah, ini API key saya. Kita simpan dulu, nanti bakal digunakan. Kemudian, di sini ada beberapa artikel yang dapat kita pakai. Misalnya ini saya mau ngambil yang ini, artikel about Tesla. Kita bakal ngambil si title sama URL to image. Oke. Nah, ini tadi title sama URL to image. Kemudian di new response ini kita juga bakal nyimpan artikel seluruhnya. Seluruh artikel tadi. Dari si list, kan kita ngambilnya title sama URL to image. Nah, ini bakal disimpan dalam satu variabel namanya articles yang berisi list-list dari headline. Karena headline tadi itu berupa array, kemudian kita simpan dia biar dalam bentuk objek. Oke, kemudian di API service kita bakal memanggil, kita ambil semuanya. Ini dari headline itu query-nya, from-nya, sama sort by, sama API key. Ini yang bakal kita ambil nantinya. Ini kemudian new response ini kita ambil dari yang artikel objek artikel tadi. Kemudian di retrofit instinct-nya ini berupa telepon yang tadi.
yang bakal kita mengambil si base-nya aja, base URL news IP-nya. Jadi kayak bukan URL yang kayak saya tunjukin yang panjang ini kan URL untuk mendapatkan artikel ini ya. Tapi karena ini bukan base URL, jadi kita bakal manggilnya gini aja. Kemudian di headlines repository, ini baru tempat memanggil headline-nya itu, memanggil API-nya dari Tesla, memanggil from-nya sama sort by sama API key yang kita masukkan ke sini. API key yang udah kita dapatkan, kita masukkan ke sini. Kemudian di view models, kita ada headline view model. Di sini untuk memastikan antara respon sama catch-nya ini berhasil. Misalnya kita mengambil sini headline dari repository-nya, ya kan? Nih. Terus sama view model diambil. Kemudian akan di-emit si responnya itu artikel yang dalam bentuk objek tadi. Gitu. Kemudian ini adalah view model factory, di mana kalau misalnya untuk pembuatan view model baru, jadi nggak perlu untuk memastikan bahwa view model itu udah ada gitu. Mungkin itu saja file-file yang dibutuhkan dan penjelasan singkatnya. Kemudian kita akan implementasikan pada jurnal fragment saya. Nah, di sini kita akan menggunakan recycler adapter, di mana kita akan inisialisasi dulu si view modelnya tadi. View modelnya dari kita akan menyimpan repository, headline repository menggunakan si retrofit instant berdasarkan API service gitu. Nah, view model tadi kita masukkan dia menjadi headline view model dengan masukkan repository. Kemudian, nah kita setup adapternya. Kita kan menggunakan recycler adapter. Jadi pertama kita siapkan dulu adapternya ini, tapi masih kosong ya listnya. Kemudian kita masukkan ke view, ini jurnal view-nya. Kemudian kita bakal observasi data. Jadi si view model tadi dia akan mengambil headline-nya berdasarkan life cycle owner-nya. Nah, kalau artikel, kita ngambil artikel si yang objek tadi. Kalau misalnya dia tidak kosong, maka dia akan menampilkan di lognya nanti seperti ini biar ketahuan aja nih artikelnya masuk apa enggak gitu. Kemudian kita akan menyiapkan satu variabel namanya recycler model, di mana di sini akan memapping si recycle model tadi, di mana recycle model ini ada description sama image URL. Description ini isinya untuk si artikel title-nya tadi, kemudian image URL-nya ini untuk si URL to image yang kita ambil dari model tadi. Nah, kalau misalnya udah, kita bakal update data berdasarkan recycler model tadi. Update data ini ada di adapter. Ini di sini update data. Nih, dia akan perbarui list berdasarkan recycler model, di mana mlist-nya itu jadi news item. Gitu. Kemudian kalau enggak, dia bakal tampil nih, enggak ada artikel yang diambil. Kemudian baru kita kembalikan si binding root-nya. Kayaknya itu aja yang harus dijelaskan. Kita akan coba langsung. Nah, ini nih dia artikel-artikel yang kita dapatkan dari si news API tadi, di mana ini jadi URL-nya, ini jadi title artikelnya ini, kemudian fotonya image to URL gini ya. Dia menggunakan recycler view gitu. Kemudian ini tadi main kita yang udah kita gunakan view banding. Tetap sama aja ya, cuma ini hanya di belakang layarnya aja untuk kayak mempermudah kita pemanggilan view-nya.
Ini dia tadi view jurnal. Gini. Oke, kayaknya cuma itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman yang menonton bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa.